Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu dimanapun berada. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saya percaya saudara diberi kekuatan ilahi yang daripada Tuhan. Baik, renungan kita pada pagi ini terambil 2 Timotius pasal 3 ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara yang kekasih, mungkin kita semua berpikir masa yang paling sukar sekarang adalah masa pandemik COVID-19. Ya, mungkin iya satu pihak. Dan bahkan seluruh dunia sedang penuh ketakutan oleh karena masa yang sukar begitu luar biasa. Dan kesukaran yang demikian telah memberi dampak, yaitu persoalan perekonomian. Ada banyak kesulitan perekonomian begitu luar biasa dan mengglobal. Bahkan negara-negara adik kuasa pun sekarang juga mengalami kena dampak perekonomian ini. Bukan cuma itu, akibat dari pandemik ini, saudara yang kekasih, dia juga membawa dampak pada pengaruh saudara yang kekasih, yaitu dampak sosial. Dan banyak orang diputus dari hubungan kerja dan pengurangan karyawan sedemikian rupa. Dan barangkali ada dampak-dampak berikutnya yang lain oleh karena pandemi. Tetapi sesungguhnya masa sukar yang disebutkan oleh karena pandemik, saudara yang kekasih, sifatnya saudara yang kekasih bisa berubah. Tapi masa yang sukar yang disebutkan oleh Paulus jauh lebih mengerikan karena kaitannya adalah sorga dan neraka. Kalau karena pandemik, saudara yang kasih, mungkin ada orang kena virus corona dan dia menjadi mati, tetapi imannya terpelihara, maka ada jaminan keselamatan hidup yang kekal. Tetapi masa sukar yang disebutkan Paulus, yaitu bobroknya sebuah kerohanian, jauh lebih mengerikan yang disebutkan oleh Paulus. Maka dari itu, saudara yang kekasih, mari kita mau melihat dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disebutkan oleh Paulus ini. Saudara yang kekasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus ada 2 kata kunci yang sangat luar biasa, yaitu diingatkan oleh Paulus. Yang pertama bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Apa yang disebut hari terakhir oleh Paulus? Kemungkinan yang pertama yang disebut hari terakhir oleh Paulus adalah hari terakhir dari pelayanan Paulus, yang memang pada waktu itu dia sudah tua. Dia sedang ada dalam penjara dan sedang menantikan penghukuman karena dia memberitakan Injil. Kemungkinan pertama yang disebut hari-hari terakhir adalah hari terakhir ini, yaitu sudah mau selesai tugas pelayanan dia. Dalam ayat yang lain dia pernah mengatakan bahwa dia sedang menantikan mahkota abadi yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka kalau hari yang terakhir dalam pandangan Paulus, justru hari yang terakhir ini adalah hari yang terakhir sangat menyenangkan. Karena dia akan masuk ke dalam kebahagiaan yang kekal. Meskipun yang dimaksud terakhir, Paulus sendiri kemungkinan adalah karena dia mau dihukum pancung. Tapi bagi orang Kristen, mati seperti Paulus adalah untung karena dia akan masuk ke dalam kebahagiaan yang kekal. Maka dari itu, terkait itu Paulus tidak menjadi sedih, tidak menjadi kecewa oleh karena akan penghukuman. Maka hari yang terakhir yang disebutkan Paulus justru hari yang terakhir, hari kebahagiaan yang luar biasa. Meskipun itu siap-siap akan dipancung, tapi justru itu adalah hari yang terakhir yang dia nanti-nantikan karena tempat yang paling bahagia. Lalu kemungkinan yang kedua, hari yang terakhir yang dimaksud oleh Paulus adalah nubuatan secara tidak langsung oleh dia, adalah tentang akhir zaman. Dan kalau kaitannya akhir zaman, berarti berlaku bagi semua, bukan cuma Paulus, tetapi seluruh orang percaya, orang beriman, bahwa kita sedang berada di bawah kehidupan hari-hari terakhir. Ayat-ayat yang lain mengatakan hari yang terakhir dari akhir dari terakhir, saudara yang kekasih. Ini berbicara tentang menjelang kedatangannya kali yang kedua.
Dan kalau berbicara tentang datangan yang kali kedua atau hari yang terakhir, maka itu sebuah warning bagi orang-orang percaya, termasuk di dalamnya Anda dan saya. Dan saudara yang kekasih, kalau acuannya berdasarkan nubuatan-nubuatan Matius pasal 24-25, maka yang disebutkan nubuatan-nubuatan hari yang terakhir, maka sudah mengacu kita betul-betul hidup di mana akhir zaman. Apalagi jika kita tambahkan kitab-kitab surat Yohanes dan bahkan kitab Wahyu, maka semua nubuatan telah mengacu tentang kedatangannya yang kedua kali. Dengan berbagai nubuatan, maka itu sedang digenapi. Dan sementara sedang digenapi, maka tak tertangguhkan lagi kedatangannya hari yang kedua. Yang akan datang lagi ini hari yang betul-betul nyata adanya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian, apa yang akan terjadi pada yang peristiwa hari-hari terakhir ini? Maka dijelaskan oleh Paulus dengan sungguh-sungguh dan tegas, yaitu akan datang masa yang sukar. Apa yang dimaksud masa yang sukar oleh Paulus, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Saudara yang kekasih, kata masa yang sukar dalam bahasa aslinya, yaitu Yunani, memakai kalepoi. Kalepoi, saudara yang kasih di dalam Tuhan, yaitu keadaan yang semakin hari semakin sulit. Keadaan yang semakin hari semakin sukar. Keadaan yang semakin hari semakin ganas. Keadaan yang semakin hari semakin penuh dengan kekerasan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Paulus sedang yang disebutkan masa yang masa yang sukar ini, berarti tambah hari tambah semakin sukar, tambah hari tambah semakin sulit, tambah hari tambah semakin mengalami penuh dengan ketakutan. Dan saudara yang kekasih, maka berarti hal-hal ini adalah hal-hal yang penuh dengan berbagai goncangan bahaya yang sangat mengganaskan. Itulah yang disebutkan oleh Paulus, yaitu kalepoi itu. Keadaan yang semakin hari semakin sulit. Bukankah ini jauh lebih sedang mengerikan itu, hari-hari yang semakin terakhir ini? Iya, hari-hari ini adalah hari yang sedang terakhir, kalepoi ini. Nah, saudara, persoalannya yang ditekankan oleh Paulus yang disebut kalepoi di sini adalah bukan cuma sekedar tadi perekonomian atau corona atau lain-lain sakit penyakit, bukan itu. Tetapi kalepoi yang dimaksud adalah oleh keadaan manusia yang tambah hari tambah keadaannya semakin sulit. Kerohanian seseorang tambah mengalami kehancuran. Dia mengalami kemelorotan iman yang sangat mengerikan, kebobrokan iman yang sangat luar biasa. Dan kalau kita membandingkannya 2 Timotius pasal 3, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kedua sampai yang ke-9, maka masa-masa yang sukar yang dijelaskan adalah adanya kebobrokan rohani yang sangat luar biasa. Misalnya, orang akan lebih mencintai dirinya sendiri. Saudara bisa membandingkannya 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 9. Maka akan muncul sifat-sifat manusia atau keadaan-keadaan manusia yang disebutkan mencintai dirinya sendiri. Akan menjadi hamba uang, pembual, menjadi menyombongkan diri, pemfitnah, kebobrokan. Kalau kita baca terus, sekurang-kurangnya ada 26 persoalan masalah orang. Yaitu kebobrokan iman, mereka lebih mencintai uang, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Oh, manusia menjadi saudara yang kekasih
hedonisme, begitu mencintai keuangan, begitu luar biasa. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya untuk uang. Padahal hal yang paling esensi bagi manusia adalah kerohanian. Jadi masalah yang paling sukar, paling mendasar oleh Paulus ternyata kebobrokan iman yang sangat luar biasa. Ini yang menggelisahkan Paulus, karena pada waktu itu Paulus sendiri sedang dipenjara. Lalu orang-orang Kristen yang di sana mengalami kemelorotan iman. Di sisi lain sedang munculnya ajaran-ajaran penyesat, ajaran-ajaran palsu yang sedang menggoncangkan para hamba-hamba Tuhan, termasuk khususnya adalah Timotius. Ini yang menggelisahkan Paulus, dan ini yang membuat bagi dia adalah masa yang paling sukar, paling menakutkan pada waktu itu adalah kemobrokan, kemelorotan rohani, turbulensi rohani yang begitu luar biasa. Karena tadi kalau cuma sekedar corona, karena sekedar saudara yang kekasih, karena perekonomian, tetapi kalau rohaninya makin naik, itu baik, ya apa-apa. Tapi persoalannya turbulensi rohani, kebobrokan rohani, di sisi lain juga ada corona yang demikian. Ini jauh lebih menakutkan. Ini yang menggelisahkan Paulus. Karena keadaan rohani orang-orang percaya justru sedang mengalami kemelorotan. Baik itu ibadah, mereka seolah-olah ibadah pada hakikatnya memungkiri ibadahnya. Mereka orangnya hidupnya pada nafsu belaka. Tidak ada nilai-nilai rohani lagi yang baik pada orang-orang Kristen pada waktu itu. Ini yang menggelisahkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berkaca dari pandangan ini pada peristiwa yang seperti sekarang oleh karena corona, hal yang paling penting yang perlu kita benahi, saudara yang kekasih. Oke, kita perlu menjaga diri supaya jangan kena corona. Tapi jauh lebih penting yang diingatkan oleh Paulus adalah agar kerohanian kita tetap naik, tetap kuat, tetap kokoh. Jangan sampai menjadi melorot imannya, sebab kedatangannya sudah tidak lama lagi. Dia akan menjemput kita dalam kemuliaannya yang kekal. Tapi kalau kerohanianmu bobrok, saudara yang kekasih, dan engkau berubah setia, engkau tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka engkau akan ditolak oleh Tuhan. Kita takut, saudara yang kekasih. Jangan sampai ketika kita mengetuk-ketuk Tuhan, Tuhan bukakan pintu, tapi dia menjawab, maaf, aku tidak kenal engkau. Kenapa? Karena kerohaniannya. Benahi kerohanianmu hari-hari terakhir pada situasi sekarang, di mana sedang mengalami masa yang sukar kerohanian ini. Bangkit kembali. Jangan sampai oleh karena alasan larangan-larangan ibadah oleh karena corona justru membuat imanmu menjadi melempem, imanmu menjadi tenggelam, membuat engkau tidak setia terhadap Tuhan. Justru dalam kondisi seperti sekarang, engkau harus mencari Allah dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah hari yang sukar, hari yang terakhir, di mana kedatangannya tidak lama lagi. Jangan sampai engkau yang terdahulu menjadi yang kemudian, atau sebaliknya, saudara yang kekasih, karena sekarang sedang melihat ada penuaian besar-besaran. Di sisi lain orang-orang luar sedang banyak berbondong-bondong terima Yesus, mengalami perjumpaan, mengalami mimpi ketemu Yesus. Tetapi di sisi lain ada banyak orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, kerohaniannya justru sedang mengalami turbulensi rohani. Bangkit hari-hari ini, karena ini adalah hari yang terakhir dan akhir dari terakhir dari keadaan. Kalau engkau tidak bertobat hari ini, jangan-jangan engkau adalah orang yang terdahulu, tapi yang akan yang terakhir. Engkau justru akan tertinggal dan tidak masuk dalam kemuliaan. Dan ketika dia membagi mahkota kemuliaan, maka engkau menjadi orang yang tertinggal. Itu adalah mengerikan. Itu yang ditakutkan oleh Paulus. Paulus bilang, saudara yang kasih, jangan sampai dia yang memberitakan, tapi dia pula yang tertolak. Haleluya.
Mari kita mau benahi imanmu, agar apabila engkau datang, dia datang yang kedua kali, maka kita akan mendengar kalimat yang sangat menyenangkan. Sabaslah engkau, hambaku yang setia, sampai Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Bukankah kita berjuang dalam pelayanan karena kita sedang menantikan hari yang penuh kemuliaan itu? Dan tanda-tanda kedatangannya sudah di ambang pintu. Pegang imanmu. Jangan menjadi kecewa. Jangan menjadi melorot rohanimu. Jangan menjadi turbulensi rohanimu. Naikkan kembali imanmu. Jangan oleh karena corona. Justru sebaliknya, kita hari-hari ini harus semakin sungguh di dalam Tuhan. Agar kita boleh bersama-sama dalam kemuliaan yang sangat nyata. Tuhan kiranya memberkati. Kita akan berjumpa bersama-sama dalam kemuliaan yang luar biasa di Yerusalem yang baru. Haleluya. Tuhan memberkati. Salam.